Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Diko Cahaya Permata. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang induksi matematika. Di pembahasan sebelumnya saya sudah membuat dua video tentang induksi matematika, yaitu pada poin pertama tentang induksi matematika dengan pembuktian deret. Kemudian poin kedua, induksi matematika dengan pembuktian keterbagian. Nah, di video kali ini saya akan membuat yang poin ketiga, yaitu induksi matematika dengan pembuktian pertidaksamaan. Sebelum beralih ke videonya, saya ingatkan dulu kepada kalian untuk selalu support channel ini dengan cara klik subscribe dan juga like video ini. Kemudian jika kalian ingin membagikan kepada teman-teman kalian supaya dapat bermanfaat, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya sebagai dukungan untuk channel ini. Oke, langsung saja ke videonya. Sebelum beralih ke contoh soalnya, mari kita baca terlebih dahulu materinya tentang induksi matematika dengan pembuktian pertidaksamaan. Berikut ini merupakan beberapa sifat pertidaksamaan yang sering dipakai. Antara lain, yang pertama adalah sifat transitif. Dengan A lebih besar dari B dan juga lebih besar dari C, sehingga A lebih besar dari C atau A kurang dari B dan lebih kecil dari C, sehingga A kurang dari C. Untuk sifat yang kedua yaitu A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0, sehingga AC lebih kecil dari BC, atau A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, sehingga AC lebih besar dari BC. Kemudian untuk yang ketiga, A lebih kecil dari B, sehingga A plus C lebih kecil dari B plus C, atau A lebih besar dari B, sehingga A plus C lebih besar dari B plus C. Oke, di sini kali ini saya beralih ke contoh soalnya tentang induksi matematika dengan pembuktian pertidaksamaan. Kita tulis terlebih dahulu pembuktian pertidaksamaan. Contoh soalnya yaitu misalnya buktikan. Oke, di sini buktikan untuk masing-masing bilangan asli, misalnya bilangan asli n lebih dari atau sama dengan 4 dan berlaku 3n kurang dari 2 pangkat n. Misalnya ada persoalan seperti ini. Kita di sini disuruh membuktikan. Apa yang harus kita lakukan? Ingat, langkah-langkah untuk penyelesaian induksi matematika yaitu ada 3 langkah. Yang pertama yaitu membuktikan bahwa nilai n itu untuk n yang bergantung pada nilai tertentu itu benar. Misalnya n sama dengan 1, dan yang kedua, langkah kedua itu n sama dengan k itu benar. Kemudian yang langkah ketiga, n sama dengan k plus 1 itu juga benar. Misalnya seperti itu. Kita tulis di sini langkah pertama. Langkah pertama yaitu membuktikan pernyataan tersebut benar.
Misalnya kita di sini ambilnya n sama dengan 4 ya. Karena di sini kita lihat intervalnya n harus lebih dari atau sama dengan 4. Jadi kita di sini ambil yang terkecil terlebih dahulu, yaitu 4. Buktikan. Rumusnya 3n kurang dari 2 pangkat n. N-nya sama dengan 4. Kita buktikan. 3 dikali N-nya kita ganti dengan angka 4, dikali 4 lebih kecil dari 2 pangkat N. Ini kita ganti dengan 4. 2 pangkat N. 3 dikali 4 berapa? 12. 2 pangkat 4. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. Nah, 16. 2 pangkat 4 adalah 16. 12 lebih kecil dari 16. Apakah benar? Benar. Berarti pernyataan yang bergantung dengan nilai 4 itu benar. Atau N kita ganti dengan 4 itu benar. Pernyataan ini benar. Kemudian untuk langkah kedua, kita asumsikan bahwa N sama dengan K itu juga benar. Kita masukkan ke rumusnya, N sama dengan K. 3N lebih kecil dari 2 pangkat N. Oke, kita ganti N ini dengan K. 3K lebih kecil dari 2 pangkat K. Untuk N lebih besar atau sama dengan 4, ini kita ganti dengan K lebih besar atau sama dengan 4. Kita asumsikan bahwa pernyataan ini juga benar. Kemudian untuk langkah yang ketiga, kita buktikan bahwa N sama dengan K plus 1 itu juga benar. Seperti ini ya. Kita ganti K ini, atau kita ganti N ini, yang N nya kita ganti rumusnya ini dengan K plus 1. Ini kita ganti dengan K plus 1. 3N lebih kecil dari 2 pangkat N. 3 dikali K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Kita buktikan pernyataan ini benar. Caranya, kita terlebih dahulu tulis yang ini 3 dikali K plus 1. Tulis terlebih dahulu sama dengan, kita kali silang, 3 dikali K 3K, 3 dikali 1 plus 3. Kemudian kita tulis kembali 3 dikali K plus 1 lebih kecil dari, kita ganti angka 3K ini dengan 2 pangkat K. 2 pangkat K dari ini, pernyataan yang ini, plus 3. Kenapa kita ganti dengan 2 pangkat K? Karena K itu lebih kecil dari 2 pangkat K. Ini seperti ini. 3K itu lebih kecil dari 2 pangkat K. Jadi kita ganti menjadi 2 pangkat K. Kemudian kita tulis kembali 3 dikali K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah. Nah, angka 3 ini juga kita ganti. Kita gantinya dengan 2 pangkat K. 2 pangkat K.
Kenapa kita ganti dengan 2 pangkat K? Karena 3 itu lebih kecil dari 3K dan juga lebih kecil dari 2 pangkat K. Jadi kita ambil yang 2 pangkat K untuk membuktikan pernyataan ini benar. Kemudian kita tulis kembali 3 dikali K plus 1 lebih kecil dari bagaimana cara menulis ini? Dua dikali 2 pangkat K. Jika kita kalikan, sama hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya, dua dikali ini, kita ingat kembali sifat eksponen. Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat K. Perkalian eksponen menjadi 2 pangkat K plus 1. Ini 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K. Kita jumlahkan saja pangkatnya. Menjadi 2 pangkat K plus 1. Dari sini sifat eksponennya. Kita mendapatkan hasil ini dari sifat eksponen. Nah, untuk membuktikan apakah pernyataan ini benar, bisa kita uji dengan substitusikan sebuah nilai K, kita ganti dengan nilai tertentu. Di sini ketentuannya K itu harus lebih besar atau sama dengan 4. Kita coba angka 4. Menjadi 3 dikali 4 ditambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat 4 ditambah 1. 4 ditambah 1 5. 3 dikali 5, kemudian 2 pangkat 5. 3 dikali 5 15. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5, 2 pangkat 4 16. Dikali 2 lagi 32. 15 lebih kecil dari 32. Benar? Benar. Maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut juga benar. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang induksi matematika dengan pembuktian pertidaksamaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.